Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita masih bicarakan tentang udhiyah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan syurutu ijabil udhiyah, syarat-syarat daripada diwajibkannya udhiyah atau korban. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang pertama adalah wa isyaratu li ijabil udhiyah indal Hanafiyah, disyaratkan diwajibkannya udhiyah korban dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu adalah al-qudratu 'alaiha, orang yang mampu melakukan penyembelihan hewan korban. Maka dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, pengarang rahimahullah dia mengatakan fala tutlabu innal ajzi anha fi ayyami 'idil adha, maka tidak dituntut secara hukum agama dari orang yang tidak mampu untuk melakukan udhiyah. Hanya dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, syarat daripada udhiyah adalah qudrah atau mampu untuk melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Bagaimana yang disebut dengan mampu dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yang dimaksud adalah al-yasar ay yasarul fitrati wa huwa an yakuna malikan mi'ati dirhamin alladhi huwa nisabuz zakah. Seseorang yang memiliki uang sudah mencapai nisab zakat, yaitu kurang lebih seharga 85 gram daripada emas murni. Apabila ada seorang muslim atau muslimah yang memiliki harta seharga 85 gram emas murni, maka dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, orang tersebut sudah kategori orang yang mampu dan dituntut dalam hukum syarak, dalam hukum agama untuk melakukan udhiyah atau korban. Ini yang pertama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, ikhwatul Islam a'azzanillahu wa iyyakum, dalam madhab al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pengarang rahimahullah beliau mengatakan wal qadiru 'alaiha indal malikiyah, yang disebut dengan orang yang mampu untuk melakukan penyembelihan dan kurban dalam madhab al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu walladhi la yahtaju ila thamaniha li amrin daruriyyin fi 'amihi walau istata'an yastadina istadana, yaitu orang yang tidak membutuhkan kepada harganya. Artinya orang ini mampu membeli hewan kurban kambing misalnya, dia mampu memberi hewan kurban sapi, dia mampu, dan seterusnya. Maka kategori inilah yang disebut dengan al-qadir 'alaiha, orang yang mampu untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Dalam madhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, orang tersebut dituntut secara hukum agama untuk melakukan penyembelihan udhiyah tersebut. Yang ketiga, ikhwatal Islam a'azzanillahu wa iyyakum, dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, pengarang rahimahullah beliau mengatakan wal mustati'u 'alaiha inda Syafi'iyah, sementara yang disebut dengan orang yang mampu untuk melakukan udhiyah atau korban dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu adalah man yamliku thamanaha zaidan an hajatihi wa hajati man ya'uluhu yawmal 'idi wa ayyamat tasyrik, orang yang memiliki uang sudah lebih untuk kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Apabila dia sudah cukup pada hari Aid Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, orang tersebut memiliki kelebihan uang cukup untuk dirinya dan keluarganya pada tanggal 10, 11, 12, 13, maka orang tersebut adalah kategori orang yang mampu dan dituntutlah hukum syarak orang tersebut untuk melakukan penyembelihan daripada hewan kurban. Inilah yang ketiga dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatal Islam a'azzanillahu wa iyyakum, pengarang rahimahullah beliau mengatakan bagaimana dengan syarat sah daripada udhiyah atau korban. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang pertama adalah salamatul hayawanil mudahha bihi nal uyubil fahishati allati tuaddi i'adatan ila naqsil lahmi aw tadurru bis sihhati, yaitu selamat hewan kurbannya dari aib-aib yang nampak, yang buruk, yang membuat kurang dagingnya atau yang tidak sehat. Bagaimana contohnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan contohnya wahyal aurul bayyin, contohnya ada hewan kurban yang picek matanya, wal maradul bayyin atau sudah sakit, wal arj atau sudah pincang,
atau wal hazal, hewan kurbannya kurus, maka semua ini bagaimana hukumnya? Fala tujzi'u, maka hukumnya tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban atau udhiyah. Jadi apabila ada hewan kurban, kambing misalnya, atau sapi, atau unta, atau kerbau, picek matanya atau pincang kakinya atau kurus, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban atau udhiyah. Yang kedua, ikhwatal Islam azza Allah wa iyyakum, pengarang rahimahullah beliau mengatakan syarat sah daripada udhiyah korban adalah kaunut tadhiyati fi waqtin makhsus, keadaan daripada hewan korban tersebut dilakukannya, disembelihnya pada waktu yang sudah ditentukan. Bagaimana waktunya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa huwa indal Hanafiyah, yang pertama dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, ayyamun nahar wa layaliha wa huma lailatan lail yaumil al-thani wa lailatul hadil asyara min al-hijjati, yaitu adalah malam-malam daripada yang pertama, hari-hari penyembelihan, yaitu tanggal daripada 10 Zulhijjah, dan juga dua malamnya, yaitu malam tanggal kedua, yaitu tanggal 11, dan malam tanggal 12. Inilah hari-hari yang sah dilakukan penyembelihan kurban dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, tanggal 10, tanggal 11, dan tanggal 12. Kemudian ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan dalam madhab al-Imam Malik bagaimana? Sementara pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa syaratul malikiyah, memberikan syarat dalam madhab al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu an yakuna dhabhu naharan. Dalam madhab Imam Malik, penyembelihan hewan kurban itu harus dilakukan pada waktu siang hari, tidak diperbolehkan pada waktu malam hari. Sehingga dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu, apabila ada orang yang melakukan penyembelihan malam harinya, bagaimana hukumnya? Falau dhabaha lailan lam tasihha udhiyatuhu. Kalau seandainya ada orang yang melakukan penyembelihan kurban pada malam hari, maka tidak sah penyembelihan hewan kurbannya dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala. Kenapa demikian? Karena dalam madhab Imam Malik, penyembelihan hewan kurban hanya boleh dilakukan pada waktu siang hari, pagi, siang, sore. Malamnya tidak diperbolehkan, dan tidak sah dilakukan penyembelihan udhiyah pada waktu malam hari. Ini dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu ada dua lagi syarat, yaitu yang kedua adalah Islamud dzabih. Harus orang yang menyembelihnya adalah orang Islam, tidak diperbolehkan orang kafir, baik kafir harbi atau kafir dhimmi. Dalam mazhab Imam Malik, yang melakukan penyembelihan hewan kurban hanya orang Islam atau Muslim saja. Bagaimana hukumnya apabila ada orang kafir yang melakukan penyembelihan? Dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan fala tasihhu bidzabhi kafirin, tidak sah hukumnya apabila ada orang kafir melakukan penyembelihan hewan kurban. Ini yang pertama, yaitu dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu taala sebagai tambahan daripada syarat sah daripada udhiyah. Yang kedua adalah wa adamul istiraki, tidak diperbolehkan isyirak, tidak diperbolehkan berserikat pada masalah pembelian daripada hewan kurban. Jadi dalam madhab Imam Malik, dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu, tidak sah berserikat pada waktu melakukan penyembelihan hewan kurban. Ini hanya dalam madhab beliau, dalam madhab Imam Malik, bahwasanya tidak sah melakukan serikat penyembelihan kurban di misalnya 7 orang pada sapi atau pada kerbau atau pada unta. Dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu dihukumkan tidak sah. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, sementara pengarang rahimahullah beliau mengatakan bagaimana dalam mazhab yang lain, dalam mazhab jumhur ulama, dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, selain daripada mazhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yasihhu inda ghairil malikiyah al-ishtirak fil udhiyah idza kanat minal ibil awil baqar. Dihukumkan sah dalam madhab jumhur selain daripada Imam Malik. Apa yang sah? Melakukan penyembelihan hewan kurban secara syarikat. Jadi kita
yang sudah terbiasa berserikat ini menggunakan madhab jumhur, yaitu yang paling sering dipakai dalam madhab daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yaitu sah hukumnya apabila melakukan penyembelihan hewan kurban dalam kondisi berserikat, 7 orang 1 sapi atau 7 orang 1 kerbau atau 1 unta, maka dihukumkan sah dalam madhab jumhur selain daripada madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatul Islam azzanillahu wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yang berikutnya adalah wa an yakuna qariban lahu kabnihi wa akhihi wa ibni ammihi wa yulhaqu bihi zaujah. Dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu, yang boleh dilakukan penyembelihan hewan kurban adalah atas nama orang yang kerabat dekat dari orang yang melakukan udhiyah tadi. Contohnya siapa? Kabnihi, seperti anak laki-lakinya, anaknya ingin dia korbankan, maka diperbolehkan dia belikan kambing atas nama anaknya. Dalam mazhab Imam Malik diperbolehkan hukumnya. Kenapa demikian? Karena anak merupakan orang yang dekat kepadanya. Atau contohnya siapa lagi? Wa akhihi, saudara laki-lakinya, diperbolehkan dia beli kambing, dia beli sapi, dia beli unta, kemudian dia mengatasnamakan daripada saudaranya yang masih ada, maka dihukumkan sah dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Maka ikhwatul Islam azzanillahu wa iyyakum, kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan syarat daripada taklif dibebankan hukum udhiyah ini bagaimana dalam madhab semua pendapat ulama. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yang pertama, bagaimana orang yang musafir, apakah ada kewajiban atau kesunnahan dalam hukum agama untuk melakukan udhiyah? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan ammal musafir, adapun musafir, orang yang melakukan safar, dalam madhab yang pertama yaitu madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, laisa alaihi udhiyah, tidak ada kewajiban bagi orang musafir atau kesunnahan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Kenapa demikian? Lianna Abu Bakar wa Umar kana la yudhiyani idza kana musafiraini, adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, keduanya tidak melakukan udhiyah penyembelihan hewan kurban apabila dalam kondisi musafir. Oleh karena itu pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan orang yang musafir tidak ada kesunnahan atau kewajiban untuk melakukan udhiyah. Sementara yang kedua adalah pendapat daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dan pendapat daripada Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Keduanya berpendapat tusannul udhiyatu likulli muslimin musafiran aw hajjan aw ghairahuma, maka disunnahkan untuk melakukan udhiyah bagi siapa saja, muslim dan muslimah, musafirkah atau dia mukim atau dia haji, maka disunnahkan untuk melakukannya. Kenapa demikian? Pendapat daripada Imam Syafi'i seperti itu. Beliau berpendapat di anna sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha fi mina an nisaihi bil baqari, rawahu Syaikhan. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan penyembelihan udhiyah untuk istri-istri beliau di kota Mina dengan 1 ekor sapi. Inilah dalil yang diambil oleh pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.